saya tidak mau menjemput pacar saya itu di pinggir gang. Jadi saya nggak langsung, saya sudah soft pendekatan ke keluarganya ataupun dia bertemu dengan keluargaku. Jadi ngobrolnya jauh lebih enak kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kali ini ya biasanya kan, wah ada apa nih foto story nih? Tiba-tiba YouTube-nya kembali lagi ya. Tiba-tiba ada video baru. Terus ada yang ngomong-ngomong sama siapa nih? Enggak dong. Nah kali ini biasanya selalu lihat aku di story, di live IG. Kali ini nih ada foto story ngeluarin podcast. Karena tahu gitu pegawainya tuh orangnya kepo-kepo ya gak sih? Nah kali ini aku mau dan podcast ini ya, podcast untuk pertama kalinya. Udah tahu dong foto story bakalan bahas apa sih? Apa belum pada tahu juga? Tapi yang udah tahu kenal sama foto story pasti udah tahu lah mau kemana. Yaitu pastinya tentang couple, wedding, yang ngasih family. Nah untuk pertama kalinya perdananya podcast foto story mau bahas tentang nikah muda. Waduh, nih pasti orang-orang yang belum pada nikah, belum kepikiran mau nikah, udah wah ya nih nikah muda, aku mau lihat podcast ini dulu lah. Nanti siapa tahu aku nggak jadi nikah. Waduh, parah, seru banget. Nggak, jalan-jalan. Nah, di sini aku juga ada kenalin dulu podcast foto story nih, yaitu adalah nikah nggak ya? Jadi nikah nggak nih? Podcast nikah nggak ya? Jadi nikah nggak nih? Gitu. Aduh, langsung pada mikir semua nih, jadi nikah nggak nih ya? Atau aku mau nikah, gas. Terus jadi bahan percobaannya kita berdua nih. Oh, jelas banget. Okay. Ya, karena di sini dengan temanya yaitu nih, aku udah kenalin ya. Udah tahu nama aku siapa? Alsya, udah pada tahu dong. Apa kalau yang belum kenal kita kenalan dulu. Iya. Yeah. Dan di sini udah ada 2 perdana bintang tamu yang diundangnya tuh susah banget karena pasti dimintain pendapat tentang hal-hal yang pernikahannya, pribadinya, itu pasti susah banget kan. Kalian pasti jarang banget orang yang mau terbuka tentang pribadinya. Nah, di sini udah ada 2 orang, tapi bukan couple, pasangan bukan, tapi dia mewakilkan pasangannya masing-masing. Iya, karena kebetulan pasangan kita jauh di sana. Aduh. Nah, ini juga nih jauh berarti LDR dong, tapi mau nikah muda. Wah, apa karena takut nanti diambil orang? Itu. Ya itu sebelah saya deh. Waduh, itu bisa sebelah saya lagi deh. Wah, sebelah siapa lagi nih? Ada lagi enggak sebelahnya? Ya enggak ada. Oke, kita kenalin dulu. Pertama ada di samping aku ada mbak-mbak cantik ya. Dan calon istri seseorang. Wah, calon istri, coba Mbak kenalin namanya siapa mbaknya? Nama aku Melia. Saat ini berprofesi sebagai temannya Mbak Alsya. Iya, oke, bestie, kita bestie ya. Udah kayaknya gitu aja. Oke, sekian. Dan sebelahnya lagi nih ya, ada Mas siapa Mas, dia calon suami yang bebannya berat banget nih karena dia calon suami. Aduh, berat banget nih. Calon suami namanya siapa Masnya? Perkenalkan, nama saya Budi. Ya, Mas Budi. Doremi. Bukan. Jadi kita berdua ini termasuk korban yang dipaksa oleh Alsya ini ya. Ya semoga pembicaraan dari saya ataupun Mbak Melia ini nanti ada faedahnya ya. Semoga. Ya, amin. Pasti dong. Ya nggak, aku aja kepo karena aku nggak tahu dan tiba-tiba mereka mengumumkan mereka ingin nikah muda dan mau menikah bentar lagi. Itu aku belum kepikiran. Nah, buat teman-teman atau yang udah lagi prepare juga kan sambil dengerin pengalaman kalian. Sebentar. Ya? Okay. Belum kepikiran atau belum ada? Beda loh itu. Waduh, lebih kayaknya kebetulan kamu deh. Tahu aja. Nah, itu kan ya kan. Nah, apa yang belum ada pasangan tapi mau aku pengen nikah muda tapi belum ada pasangannya gitu kan. Nah, dengerin podcastnya Foto Story. Nikah nggak ya? Jadi nikah nggak nih? Gitu. Oke, dan langsung ya kan udah pada kepo. Ini nih banyak banget pertanyaan. Kemarin aku juga udah tanya-tanyain ke Story Zen ya kan. Foto story netizen ini banyak banget ya. Dan di sini wah pertanyaannya itu ada sekitar 20 dan lebih. Oke. Sampai hari Coba ini. Pertanyaan pertama apa? Pertanyaan pertama. Langsung kepo ya. Kepo banget.
Ini benar banget sih. Nih, kapan awal kalian kepikiran ya, kalian berdua kepikiran itu mau nikah muda? Kepikiran aku kayaknya mau nikah besok, aku mau nikah pokoknya umur 22 atau 23, 24, 25 gitu. Itu kapan kalian kepikiran ya? Aku waktu kecil sih. Itu termasuk dalam cita-cita bukan? Enggak, jadi dulu umur berapa ya? 11 atau 12. Antara 12 atau 13 tahun malah. Wow. Amazing. Jadi aku tuh udah mau menggambarkan. Asik. Tahun berapa aku akan menikah? Maksudnya umur berapa aku menikah? Aduh. Dengan siapa? Aduh. Dengan siapanya itu lebih di lebih di breakdown ke orang mana gitu. Kulitnya seperti apa? Spesifik ya? Iya, ini serius. Oh, ini Tinggi badannya berapa Oke. gitu. Pekerjaannya apa? Tahun lahirnya berapa? Itu udah aku rencanakan gitu. Itu kayak proposal ke Allah gitu ya, lengkap kayak kita mau ngajuin event gitu. Enggak, umur 12 tahun nih ya. Kan Iya, udah 12, berpikir 13. itu kayak butuh orang Indonesia, mungkin butuh orang yang prepare seperti ini gak sih? Enggak, yang 12 tahun aku kayaknya masih main karet deh. Iya. Enggak, itu tuh karena waktu itu aku kayak ikut forum motivator gitu, tapi di sekolah. Aku masih inget suasananya. Aku lagi ngapain gitu. Habis pulang dari event itu, aku nulis sebenarnya nulis pengen aku tuh menjadi diri aku seperti apa gitu. Aku mau ke luar negeri atau mau apa gitu, mau sekolah jurusan apa, mau jadi apa, termasuk masalah jodoh gitu. Nah, waktu aku bilang waktu menggambarkan jodoh ini tuh, ini agak, aku masih inget ya, aku lagi merendung gitu di depan Sambil hujan nggak? Oh, iya. Rintik. enggak, di depan kelas sendirian. Enggak kesambar petir kan? Enggak. Nah, terus habis itu aku cuman bilang, ya Allah, kayaknya aku kalau mau nikah umur 26 deh gitu. Karena kalau misalnya 25 kayaknya masih seneng kerja gitu, atau mau lagi seneng-seneng, ya pokoknya lagi fokus sama diri sendiri lah. Pada umur segitu aku udah mikir kayak gitu. Terus kayaknya kalau misalnya mau nikah nih, aku pengen suami aku nanti lahirnya tahun 95 gitu. Direncanakan. Kenapa? Karena aku tahu aku tuh manja. Jadi aku butuh orang yang satu bercandanya sama gitu. Kan sebaya ya kalau 95. Tapi aku pengen tetap dia lebih tua dari aku gitu. Makanya aku nyetus, aku pengen punya suami yang lahirannya tahun 95 gitu. Gitu sih, itu cerita singkat. Tapi geli gak sih? Dan aku gak kepikiran di umur 13 tahun aku untuk membuat proposal itu semua. Kayak aku umur segitu masih lari-lari. Iya. Kayaknya aku masih pakai tank top kemana kemari gitu deh. Wow. Singlet ya kali ya gitu kan. Bukan tank top yang sekarang, Syai, bukan. Itu kayaknya aku bisa lari-lari gitu. Nah buat ke cowok nih kayaknya agak beda pasti kan. Kalau cewek mungkin lebih ya melo-melo drama-drama gitu kan. Nah kalau cowok nih kan jarang banget gitu kalau mau nikah muda gitu. Karena kepikiran gimana sih? Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya kepikiran itu dari SMA. Baru SMA baru ada telah kepikiran itu. Karena dari SMA kan baru kepikiran, oh aku bisa menghasilkan uang tuh dari sisi mana, aku bakal kerja tuh seperti apa, kayak gitu. Jadi baru ngelihat, oh udah bisa dapat duit itu waktu SMA. Jadi ngerasa kayak bentar lagi nih. Maksudnya dalam artian ketika kita udah punya pemasukan sendiri kan, berarti kita minimal bisa menyenangkan, bisa jajak ke pasangan kita dulu waktu SMA kayak gitu. Jadi waktu dulu dari SMA itu makanya aku sambil sekolah sambil kerja. Kemudian sampai saat ini tuh gimana caranya, pokoknya produktif aja. Jadi kayak ngerasa kalau kita udah punya pemasukan sendiri atau bebas finansial ya, secara pribadi gitu, ngerasa apa-apa yang kita pingin, kemudian kita bisa ngebagian pasangan itu suatu reward tersendiri. Walaupun memang kerja tuh nggak ada yang nggak capek ya, pasti capek semua. Capek. Apalagi kalau misalkan kita pernah bekerja di beberapa perusahaan, ritmenya berbeda,
sistemnya berbeda. Terlalu korporat lah ya. Iya, jadi kita dituntut untuk adaptasinya lebih cepat seperti itu. Nah dari situ akhirnya kayak dari situ akhirnya saya menemukan waktu itu pasangan yang dulu. Wah, mantan. Kan dulu saya sama mantan saya ada mungkin 3 tahunan ya. Aduh. Dan sebenarnya waktu itu sama yang lama juga sudah serius. Memang saya dulu punya cita-cita punya calon istri satu sekolahan. Jadi kalau reunian tuh enak gitu loh. Oh, biar tidak ada terjadinya perselingkuhan kembali gitu ya kalau reuni ya. Gitu juga. Nggak Cuman gitu juga. cuman kalau ngobrol tuh nyambung. Oh. Dulu zaman SMA kan, SMA tuh paling seru menurut aku. Oke. Kalau kalian gimana? sih. SMP. Oke. Aku paling seru zaman SMA, makanya aku lu punya cerita pasanganku harus anak SMA nih. Satu sekolahan kayak gitu. Bahkan dulu nih ya, fun fact aja. Kan dulu aku OSIS. Jadi aku bisa pacarin 3 angkatan. Contoh, aku punya pacar angkatanku. Aku punya angkatan adik kelasnya kelas 2. Aku punya pacar yang kelas 1. Jadi 3 angkatan itu kan aku bisa ngerangkul semuanya gitu harapannya. Itu satu waktu. Enggak dah. Jadi kebongkar nanti. Enggak dong, enggak. tapi dari situ sih. Maksudnya intinya adalah kalau ide awalnya ketika udah ada pemasukan kayak ngerasa aku harus produktif sebanyak mungkin, bisa menyimpan tabungan sebanyak mungkin biar nantinya aku bisa mewujudkan pernikahan yang aku impikan. Intinya gitu. Calon-calon sugar daddy yang menjajakan gitu kan. Wow. Nah, kamu yang pacarin anak kamu kelas 3 SMA terus pacarannya anak-anak yang baru mau masuk ke kelas 1 gitu ya. Iya, kan di ospek dulu. Kan jadi lu dari wakil ketua OSIS tuh. Galak-galak gitu kan Oh, pasti. enggak, kalau saya bagian ambil yang soft Di belakang. aja. Oh, apa kamu PMR ya yang ngangkat-ngangkatin kalau ada yang pingsan itu pasti di situ deh kamu. Oke, next. Itu sih. Terlalu kebongkar ya. Iya. Ternyata unik-unik juga ternyata udah lama banget mereka memikirkan itu ya nggak sih. Coba kalian harus yang belum ada pikiran harusnya dipikirin dari sekarang juga berarti kan. Sebenarnya lebih ke persiapan sih. Kayak gitu, apalagi kalau cowok kan bebannya banyak ya. Nah itu loh. Gitu. Biasanya cowok ini pasti umur di 30-an, di atas 30. Nah ini nih wah, seumuran di bawah 20 ya 20-an ya kan. Udah berpikir untuk menikah muda. Cakep banget. Nah, yang ini next questionnya nih ya. Ini juga nih aku kepo banget. Masih ada lagi tuh pertanyaannya. Oh, banyak banget nih, banyak Baru banget. satu. Ini baru Baru satu, Syai. Ini sih aku kepo banget nih untuk kan males banget ya, apalagi kita memperkenalkan orang baru ke keluarga, ke family gitu. Nah, ini respon apa nih ya dari keluarga kamu, terus keluarga deket kamu tuh kayak apa sih ketika kalian tuh udah ngomong nih, Mah, Ayah, aku mau nikah nih tahun depan gitu. Gimana respon keluarga kalian tuh pas kalian ngomongnya gimana juga sih? Aku kepo banget nih ya ngomongnya kalian ke keluarga kalian nih. Susah ya. Kok menghela nafas nih apa? Agak sulit atau gimana? Enggak. Oh, Ya sebenarnya agak susah gampang. Karena sebenarnya di awal kalau prinsip pacaran saya adalah saya tidak mau menjemput pacar saya itu di pinggir gang. Jadi saya nggak langsung, saya sudah soft pendekatan ke keluarganya ataupun dia bertemu dengan keluargaku. Jadi ngobrolnya jauh lebih enak kayak gitu. Kayak kamu menganut yang percuma ganteng jemput depan gang gitu ya. Gitu kan. Kamu nganut gitu ya. Betul. Nah, habis itu sebelum ke orang tua kita, aku sih lebih ke ngomong sama pasangannya langsung. Jadi di awal tuh aku nyampein apa ya, mungkin prinsip-prinsip kehidupan ya. Contoh kayak aku punya tabungan sekian, terus nanti gimana alokasinya, kemudian aku punya gaji sekian, gimana pembagiannya, kemudian aku punya cicilan ini dan sebagainya. Kemudian besok anak kita mau berapa, mau sekolah swasta atau negeri atau dipondokkan, hal kayak gitu tuh udah kita perbicarakan. Sebenarnya kita juga bisa aja berubah karena dengan hidup ya, dengan bertambahnya dewasa mungkin pola pikir itu bisa berubah. Cuman waktu itu sudah aku sampaikan atau aku tanyakan ke pasangan dalam artian untuk menyamakan dulu nih satu kepala kok enggak. Habis itu ketika udah sama baru aku asalnya apa ya, will you marry me? Waduh, is it a beautiful night? Masih langsung nyuruh nomor. Oke. Ya nggak mungkin dong ke orang tua dulu, kalau ditolak makanya ke pasangannya dulu. Kalau aku gitu. Oke. Habis itu setelah ke pasangan
Kayak ngomong dong ke orang tua juga kan. Iya, tapi ke orang tua ceweknya dulu kalau aku. Oh, ke ceweknya dulu. Iya. Oh iya. Karena kalau ke orang tua cowoknya, ke orang tua aku gitu, kayak iya kalau diterima, kalau enggak kan, gitu terlalu pede kan. Ya udah, akhirnya aku yang ngejar kapan. Loh, berarti kamu kedua baru ngomong ke orang tua sendiri kalau mau nikah? Ketiga kalinya kan, pertama ke pasangan, iya, kedua ke orang kedua tuanya, orang tua. ketiga ke orang tuaku. Oh gitu, malah orang tua sendiri malah terakhir. Iya, kamu tahu karena orang tua aku sebagai cowok ya, karena orang tua sendiri itu gampang kita atur. Maksudnya kita tahu celahnya. Percaya diri aja gitu ya. Iya, orang tua sendiri tuh misalnya kalau dia marah tuh kita celahnya tahu. Terus kalau misalkan kita ngebujuk kita tahu celahnya mana. Kita sogok apa misalnya martabak atau apa kita tahu. Pinter ya. Tapi kalau mertua kan calon mertua kita nggak tahu. Iya. Sekarang nggak martabak lagi, minyak goreng. Oh iya, lagi Kita mematangkan dulu komunikasinya sama pasangan. Kan pasti apalagi perempuan itu punya checklist ya, punya checklist kriteria pasangan aku tuh mau kayak gimana gitu. Nah, ketika aku sendiri udah yakin dia nih orangnya gitu, baru aku maju sama orang tua. Nah, kebetulan emang aku pribadi itu beda sama dia ya. Kalau aku ya kan emang kita juga bukan pasangan. Enggak, maksudnya tipe yang aku selalu awas. Kalau aku belum yakin nih sama orang ini, aku nggak mau dijemput di rumah. Aku dia tipe yang dijemput 3. Iya, aku dijemput 3. Aku dijemput 3 karena aku nggak mau yang datang ke rumah aku itu nggak jadi. Kalau aku ya. Jadi motornya apa, Beat, Bun? Avanza sih. Suhu. Naik yang udah masuk ke orang tuanya bukan Avanza lagi berarti nih. Ya kan gangnya nggak masuk mobil. Alasannya itu. Oh jangan-jangan Grab car. Iya benar. Jadi tuh kalau aku tuh pengennya siapa yang aku kenalkan sama orang tua aku, bapak sama ibu aku, itu memang dia yang aku pilih gitu. Kalau aku, jadi aku tipe yang nggak pernah dia main ke rumah gitu tuh berdua gitu tuh nggak pernah. Jadi harus ada temennya gitu. Kalau bareng-bareng ke rumah gitu boleh, kalau nggak boleh gitu. Jadi waktu aku udah yakin nih sama cowok ini, baru aku bolehin ke rumah. Nah ini tadi tuh udah bahas kan dari yang namanya kalian mantepnya kok bisa mantep banget gitu mau nikah muda gitu kan. Terus kepikirannya di mana? Terus tentang keluarga juga gitu kan. Nah pasangan nih ini nih, nah kalian udah memantapkan udah di umur berapa kalian mau nikah, udah mempersiapkan ini itu gitu. Nah habis itu aku mau bener-bener nih ke tengah-tengahnya nih ya, yaitu kenapa seberapa besar nih yakin banget kalian sama pasangan kalian sekarang nih, oke, ini cocok besok nikah sama yang ini gitu. Kalau aku sih ketika tidak lagi ada pertanyaan yang belum terjawab, tapi aku nggak nanya langsung ya sama cowoknya, tapi itu tuh benar-benar terjawab karena dia tuh membuktikan gitu seiring waktu. Misal nih aku waktu kenal sama dia belum yakin nih nanti hidup aku sama dia kayak gimana gitu, atau dia tuh sebenarnya orang tuanya kayak gimana, keluarganya seperti apa, ke teman-temannya kayak gimana. Nah kalau misalnya teman-temannya dia kayak gini, dia kayak gitu juga enggak, misal kayak gitu. Aku nggak pernah nanyain langsung sama dia, bahkan aku pun nggak pernah nanya kapan dia mau nikahin aku. Itu terjawab sendiri gitu dengan perilakunya dia, dengan jadi kapan ketika aku yakin sama dia itu ketika udah nggak ada lagi pertanyaan yang belum kejawab gitu. Coba kalau Mas Agung gimana? Kalau cowok nih aku juga sebenarnya sampai sekarang juga susah ya. Maksudnya bukan nggak yakin, nggak yakin gini. Keterbatasan manusia itu kan tidak bisa melihat ke depan kita bakal jadi apa. Kita nggak bisa memprediksi ini pasangan kita yang sebenarnya atau enggak gitu. Karena bahkan orang yang sudah menikah aja bisa cerai, ya kan. Orang tua kita yang sekarang sudah berumur pun tetap aja ada berantemnya kayak gitu loh. Jadi pelakor lah kan ada.
Iya, jadi kita Wow. sebagai manusia tuh nggak bisa melihat ke depan. Iya. Nah, jadi itu kekurangan manusia dan saya rasa itu kekurangan apa ya yang mungkin dihadapkan ke semua laki-laki juga. Jadi sampai saat ini memang kalau dibilang yakin atau itunya ya kita nggak pernah bisa bilang yakin 100% kayak gitu. Dan kalau ngomongin kekurangan, nggak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk perempuan kayak gitu. Nah, dari kekurangan-kekurangan itu kira-kira mana dari perempuan-perempuan tadi yang mungkin kita bisa tolerir kekurangannya? Kalau aku gitu, misalnya si A punya kekurangan ABC, aku bisa nggak tolerir? Aku bisa masuk nggak ketika kekurangan dia membuat suatu masalah nggak bagi aku? Karena aku ngerasa kalau fokus ke kelebihan, semua orang suka ya kelebihan, tapi kalau kekurangannya nggak semua orang bisa menerima. Iya. Aku lebih ke sana. Jadi seberapa kita siap menerima atau mentolerir dari kekurangan si perempuan tersebut. Ketika kita sudah merasa siap, ya udah, bismillah aja. Karena ya yang selanjutnya memantapkan adalah Gusti Allah kan. Dan ya udah sih, bismillah aja karena nggak pernah tahu gitu. Cuman yang bisa kita lakukan adalah kita saling mencoba menjaga. Karena prinsipnya hubungan itu harus dijaga, disiram, bukan hanya yang laki-laki tapi juga yang perempuan. Itu sih. Iya sih benar, kita menjaga ya. Tapi kayak kalian butuh waktu berapa lama nih buat memantapkan itu semua nih? Coba nah di sini ya kan belum tahu ya nikah mudanya tuh umur berapa sih nih Mas Mbaknya gitu. Coba deh Mbaknya nikah muda nih umur berapa nikah mudanya sekarang? Sebenarnya aku nggak merasa nikah muda ya, karena umur aku udah 26. Tapi kalau versi yang Amerika itu 29 tahun ya. Oh, riset Tadi riset ya. Tapi riset itu dipakai untuk beberapa program pemerintah kita juga. Kayak perempuan itu 27, laki-laki itu 29, kata risetnya. Kata risetnya. Nah ini kan kalau zaman sekarang juga kayaknya lebih banyak banget sih perempuan-perempuan juga yang nikahnya udah lebih dari 26 juga kan sebenarnya. Karena 26 ini udah masih muda lah mungkin menurut saya gitu. Nah, Mas Budi ini umur berapa nih? Umur berapa Mas Budi? 24 Mbak. 24 tuh cowok. Mana cowok yang lain nih ya? Ya yang umur udah 29, 20, 30. Alhamdulillah umur 24 rezekinya sudah ada. Oh, udah ada. Kan setiap orang kan beda-beda rezekinya. Iya benar. Benar sekali. Alhamdulillah mempercepat rezeki saya. Alhamdulillah. Tapi 29 juga pasti ya banyak banget pertimbangan juga kan, butuh waktu gitu kan. Nah, kalian aku kepo banget, butuh waktu berapa lama buat memantapkan pasangan kalian ini? Bisa sampai kan pasti cepet banget dong. Ini ya, ukuran kesiapan orang tuh beda-beda ya. Ada yang ukuran kesiapannya materi, ada yang ukuran kesiapannya umur, ada juga yang ukuran kesiapannya pendidikan gitu. Kalau aku semuanya. Semuanya harus siap dulu, baru kalau misalnya belum siap, gimana caranya kita berusaha untuk membuat diri kita layak ya untuk dapat itu. Kalau butuh berapa lama sih? Mungkin kalau dari hubungan hubungan saya dengan pasangan saya, kalau untuk mantap dia orangnya itu sih 2 bulan, 3 bulan. Dari tapi untuk menentukan he's the one ya. Tapi kalau untuk memantapkan pernikahan kita berdua itu nggak nyampe 2 tahun lah. Tapi aku kenal dia udah tahun ini jalan 3. Ya udah butuh waktu 3 tahun. Ternyata cepat banget ya yang sudah menemukan jodohnya ini. Nah, cowok nih apa jangan-jangan cepat banget nih biasanya cowok nih. Enak aja. Gampang gitu kan biasanya. Iya kalau suruh cip gampang. Oh iya, Cuma kan ini namanya pasangan hidup ya. Toh juga kita ngumpulin pundi-pundinya tuh bertahun-tahun Bu. Jadi ketika kita asal juga hilang juga. Nikah tuh mahal loh ya. Oh story zen ya. Iya. Habis tuh 70-80 juta. Nah 70-80 juta itu kan dikumpulkan dalam beberapa tahun. Kalau kita asal-asal milih ya kan hilang aja gitu. Eman-eman. Nah kalau dari aku sendiri sih, sebenarnya kita udah kenal dari SMA kelas 2. Beda sekolahan.
Jadi 2000 berarti berapa tahun ya? 14. Udah 7 tahunan, 8 tahunan lah sampai sekarang. Saya udah kenal dia 8 tahunan. Wow. Cuman aku dulu juga punya pasangan gitu. Cuman mengenal dia gitu. Ada dia. Ini Ada 8 dia. tahun berarti SMA ya udah. Iya, SMA udah kenal. Nah, aku udah tahu dia, aku udah tahu masih apa ya, follow-followan lah kasarnya. Tahu kegiatan itu di Apres PG sampai satu ketika sebelum pandemi. Kalau nggak salah aku lupa 2 tahun yang lalu ya. Mau 2 tahun yang lalu aku sudah selesai sama yang lama. Kemudian saya silaturahmi ke Solo. Kebetulan dia kuliah di UNS. Aduh, nyebut nama. Nggak apa-apa. Ya udah, intinya gitu. Iya. Saya bertemu karena siapapun yang saya temui mesti saya akan menanyakan pertanyaan yang sama. Sebenarnya itu sebenarnya dalam bentuk safari jodoh. Ya untuk tujuan ke sana ya. Untuk tujuan ke sana kayak gitu. Sebenarnya saya udah tahu anggaplah kira-kira orang-orang mana yang saya coba apa ya, silaturahmi lainnya gitu. Salah satunya dia. Safari. Ya sudah, ketika ngobrol dan sebagainya udah cocok. Habis itu mungkin dari setelah pertemuan di sana, karena mungkin udah kenal lama juga, walaupun cuma sebatas teman atau sahabat ya, mungkin 3 bulan setelah itu aku bilang ke dia niatku serius. Kemudian karena aku udah bilang aku nggak mau pacaran. Sebenarnya pacaran kita tuh ya pacaran yang mesti langsung pacaran persiapan menikah. Ya, aku juga gitu. Aku gitu. Jadi aku bilang aku tertarik dengan dirimu. Iya. Aku ingin bersamamu kayak gitu. Aduh. Nah, tapi aku nggak mau cuma kedekatan pacaran doang. Aku pengen hubungan ini masuk ke tahap menikah. Aku nggak mau cari pacaran doang. Kalau mau cari pacaran doang, ya aku mulai anak SMA dong. Masih nyes-nyesan gitu. Nyes-nyesan. Dikira apa nyes-nyesan ya? Masih unyu-unyu gitu loh kasarannya. Tapi kan lagi-lagi tadi ya kan kita kan mikirnya ke depan. Jadi ya udah ke sana. Itu sih. Nah, ini nih ya. Aku juga masih banyak banget sebenarnya pertanyaan-pertanyaan, ya nggak sih, kepo. Nah, tadi udah pertama itu kan kenapa memutuskan mau nikah muda, terus habis itu tanggapan orang tua gimana, terus pasangan gimana, butuh berapa lama. Nah, nanti part 2 nih ya, karena udah panjang nanti kita butuh part 2 juga, karena pasti banyak banget nih persoalan-persoalan, pertanyaan-pertanyaan dari story Zen juga pastinya belum pada kejawab. Dari yang mau nanti tanya mendalamnya lagi, pengalaman pacaran gitu. Asik. Itu pasti banyak banget, pasti semangat banget nih kan. Nah, closing ya, buat closing hari ini perdana pertama kali Fotostory podcastnya, yaitu nikah nggak ya? Jadi nikah nggak nih? Tuh, nah udah pada mikir dari tadi pertanyaan udah ada 4 pertanyaan tadi ya, 4 pertanyaan tadi itu kalian udah pada mikir belum? Mau nih, kok mereka udah ada ke planning ya dari kelas umur 13. Terus dari SMA udah pacaran, terus ada yang satu lagi cuman memikirkan butuh waktu cuman 3 bulan memantapkan dia adalah pilihanku ya. Yang satu perjalanan 8 tahun, Cai. Coba kalian 8 tahun yang lalu ngapain? Ya gak sih? Mainin anak orang. Curcol. Sakit. Kayaknya ada yang ketawa di belakang layar. Itu produser kita. Ya udah. Oke, itu dan sekian, terima kasih yang udah pada nontonin podcastnya Fotostory Podcast. Nikah nggak ya? Coba dong, aku bilang nikah nggak ya, kalian jadi nikah nggak nih? Gitu ya, kalian ngejek kan yang mentang-mentang mau nikah gitu, ngejek gitu kan? Siap. 1, 2, 3. Nikah nggak ya? Jadi nikah nggak nih?